Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini aku ingin membahas tentang kekerasan seksual, tapi dengan fokus yang lebih spesifik, yaitu mengenai konsen atau persetujuan. Topik ini penting karena masih banyak orang yang menganggap bahwa selama tidak ada penolakan secara langsung, maka hal tersebut berarti setuju. Padahal, dalam kenyataannya, konsen tidak sesederhana itu. Konsen adalah persetujuan yang diberikan secara sadar, jelas, dan tanpa paksaan, yang berarti seseorang harus benar-benar merasa nyaman, aman, dan memiliki kebebasan untuk mengatakan iya atau tidak. Konsen juga bukan sesuatu yang bisa diasumsikan, tetapi harus dipahami, dihargai oleh kedua belah pihak. Bentuk kesalahpahaman konsen yang sering terjadi. Kesalahpahaman pertama adalah menganggap diam sebagai tanda persetujuan. Contohnya, ada seseorang yang merasa tidak nyaman dengan perlakuan tertentu, tetapi dia memilih diam karena takut situasinya menjadi lebih buruk atau merasa tidak punya pilihan. Biasanya dalam kondisi ini, diam bukan berarti setuju, melainkan bentuk keterpaksaan. Kesalahpahaman kedua adalah anggapan bahwa karena sudah saling mengenal, sudah dekat, atau sudah pacaran, maka semua hal boleh dilakukan. Contohnya, dalam hubungan yang sudah berjalan lama, sering muncul pemikiran bahwa batasan itu sudah tidak penting lagi. Padahal, kedekatan tidak menghapus batasan, dan setiap orang berhak menentukan apa yang membuatnya nyaman dan tidak nyaman. Kesalahpahaman berikutnya adalah berpikir bahwa konsen itu berlaku selamanya. Dan ada situasi di mana seseorang awalnya merasa nyaman, tetapi di tengah jalan dia mulai merasa tidak nyaman. Dalam kondisi seperti ini, orang tersebut berhak untuk berhenti dan perubahan perasaan itu bukanlah hal yang salah. Selain itu, ada juga konsen yang muncul karena tekanan sosial. Contohnya, seseorang mengatakan iya itu bukan karena benar-benar mau, tetapi karena merasa nggak enak, takut menyimpang perasaan orang lain, atau berada di posisi yang lebih lemah atau lebih bawah. Terus, lalu persetujuan yang muncul karena tekanan seperti ini sebenarnya bukan konsen yang sesungguhnya. Kesalahpahaman tentang konsen ini sering membuat kekerasan seksual dianggap sebagai hal yang sepele. Bahkan, korban seringkali disalahkan karena dianggap tidak menolak dengan tegas. Padahal, yang seharusnya dipahami adalah bagaimana kita menghargai batasan perasaan dengan orang lain, bukan mencari kesalahan korban. Penutup dari saya, dengan memahami konsen yang sebenarnya, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih aman dan saling menghargai. Edukasi tentang konsen bukan hanya untuk mencegah kekerasan seksual, tetapi juga untuk menumbuhkan rasa empati dan tanggung jawab dalam berinteraksi dengan orang lain. Karena pada akhirnya, ketika tidak ada konsen, maka itu adalah bentuk kekerasan seksual. Sekian dari saya, terima kasih.